Pengertian ideologi. Definisi secara etimologi, ideologi menurut bahasa Yunani yang berarti eidos yang memiliki arti gagasan, pengertian dasar, konsep atau cita-cita, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Definisi secara harfiah, ideologi memiliki pengertian ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Definisi secara umum, ideologi adalah seperangkat pemikiran, ide atau gagasan yang memiliki orientasi pada tingkatan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Unsur pokok ideologi menurut Kunto Wibisono. Yang pertama, unsur keyakinan. Yang kedua, unsur mitos. Yang ketiga, unsur loyalitas. Makna ideologi. Ideologi digerakkan oleh tekad untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan, menuju ke arah keadaan yang diinginkan. Sesuatu yang memiliki fungsi sebagai pandangan hidup dan sebagai petunjuk arah dalam berbagai aspek atau bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu adalah makna ideologi. Selanjutnya, 4 tipe ideologi. Yang pertama, ideologi konservatif. Apa sih ideologi konservatif? Ideologi konservatif merupakan sikap dan perilaku politik yang tidak menginginkan adanya perubahan yang mendasar dalam sebuah sistem. Sikap ini biasanya dianut oleh mereka yang tengah menikmati posisi istimewa atau kekuasaan dalam sebuah struktur, atau paling tidak merasa sangat diuntungkan oleh sistem yang ada. Mereka umumnya adalah kaum pemodal, penguasa, penjilat, dan kaki tangannya sebuah rezim. Selanjutnya kontra ideologi. Kontra ideologi, apa sih kontra ideologi ini? Kontra ideologi itu sendiri merupakan suatu hal yang bertentangan atau berlawanan dengan ideologi itu sendiri. Dari sebuah sumber mengatakan, ideologi hanya bisa kalah dengan ideologi itu sendiri. Dengan dijalankannya gagasan kontra ideologi, maka permasalahan pemberantasan, pencegahan, dan penindakan terorisme akan baik ke depannya. Yang artinya, dengan adanya kontra ideologi ini dapat mencegah atau memberantas terorisme pada sebuah negara. Yang ketiga, ideologi reformasi. Reformasi itu sendiri secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Contohnya di negara kita sendiri. Pada tahun 1998 terjadi gerakan reformasi yang dimana Bapak Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden kedua. Hal ini didasarkan oleh kondisi ekonomi Indonesia pada masa itu. Dan gerakan ini digerakkan oleh para mahasiswa dan kaum buruh. Dan yang terakhir, ideologi revolusioner. Revolusioner itu sendiri adalah situasi terjadinya perubahan besar-besaran dan mendasar dalam sebuah sistem ketatanegaraan, sehingga kaum revolusioner sangat berseberangan dengan mereka yang konservatif. Kaum revolusioner umumnya adalah mereka yang merasa tertindas, dieksploitasi, dan dikhianati oleh penguasa yang berposisi sebagai kaum konservatif. Dimana jika pernah mendengar kaum oposisi, ya itu menurut saya gambaran yang tepat untuk revolusioner, ideologi revolusioner. Mengapa? Karena ideologi revolusioner itu berseberangan dengan pemegang atau pemerintah. Yang selanjutnya, perkembangan ideologi besar dunia. Ideologi besar. Perkembangan ideologi di berbagai dunia saat ini sangat pesat. Buktinya ada 8 ideologi yang menjadi induk ideologi lainnya. 8 ideologi tersebut terbagi menjadi 2 sayap, yaitu sayap kanan dan sayap kiri. Apa saja sih ideologi-ideologi tersebut? Yang pertama ada liberalisme, komunisme, marxisme, fasisme, sosialisme, nasionalisme.
Liberalisme. Liberalisme berasal dari kata lain liberalis yang merupakan kata turunan dari liber yang berarti bebas, merdeka, tak terikat, dan tak tergantung. Liberalisme adalah sebuah gagasan dan prinsip yang menekankan kebebasan individu berdasarkan kemerdekaan dan kesetaraan hak dalam banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tokoh pentingnya adalah yang pertama Thomas Hobbes, yang kedua John Locke, yang ketiga Montesquieu, yang keempat John Stuart Mill, yang kelima Darmo Diharjo. Selanjutnya adalah komunisme. Komunisme itu sendiri adalah sebuah gagasan yang menghadapi adanya masyarakat tanpa kelas, yaitu masyarakat tidak memiliki hak milik, uang, hingga negara untuk membuat masyarakat berstratifikasi dalam kelas yang berbeda. Ciri-ciri komunisme yang pertama adalah ateisme. Penganut ini tidak percaya adanya Tuhan, bahwa kehidupan manusia berdasarkan atas suatu evolusi. Yang kedua, dogmatisme adalah tidak mempercayai pikiran, artinya ajaran-ajaran yang berlaku berdasarkan atas pikiran Marx Engels harus diterima begitu saja. Yang ketiga, otoritas adalah pelaksanaan politik berdasarkan kekerasan. Yang keempat, pengkhianatan terhadap HAM adalah tidak mengakui adanya HAM, hanya partai yang mempunyai hak. Yang kelima, diktator adalah kekuasaan pemerintahan dipegang oleh partai komunis, golongan lain dilenyapkan. Yang keenam, interpretasi ekonomi adalah sistem ekonomi diatur secara sentralistik, artinya pengaturan dan penguasaan ekonomi diatur oleh pusat. Negara mengambil alih semua kekuasaan dan pengaturan ekonomi. Contoh kasus penerapan komunisme. Yang pertama ada Revolusi Rusia pada tanggal 7-8 November 1917. Yang kedua kemerdekaan Vietnam pada tanggal 2 September 1945. Yang ketiga ada Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 Oktober 1949. Tokoh penting. Yang pertama ada pencetus komunisme, yaitu Karl Marx pada tanggal 5 Mei 1818 sampai 14 Maret 1883 dan Friedrich Engels pada tanggal 28 November 1820 sampai 5 Agustus 1895. Yang kedua ada pencetus kata komunisme, yaitu Victor Dioupay pada tahun 1746 sampai 1818. Landasan pemikiran komunisme. Yang pertama, penolakan situasi dan kondisi masa lampau, baik secara tegas atau tidak. Yang kedua, analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada. Ketiga, berisi resep perbaikan untuk masa depan. Yang keempat, rencana-rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan terwujudnya tujuan yang berbeda. Yang kelima, sistem pemerintahan bersifat otoriter, totaliter, dan diktator. Selanjutnya ada Marxisme. Marxisme dalam batas-batas tertentu bisa dipandang sebagai jembatan antara revolusi Prancis dan revolusi proletar Rusia 1917. Untuk memahami Marxisme sebagai ajaran filsafat dan doktrin revolusioner, serta kaitannya dengan gerakan komunisme di Uni Soviet maupun di negara dunia lainnya. Dalam hubungan Marxisme cenderung pada pemikiran Hegel yang melandaskan pemikiran bahwa kontradiksi dan konflik dari berbagai yang saling berlawanan satu sama lain sebenarnya bisa membawa pergeseran kehidupan sosial politik dari tingkat yang sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi. Komponen dasar Marxisme yaitu filsafat dialektikal dan materialisme, sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu pada teori nilai tenaga kerja, menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dan konsep dasar perjuangan kelas.
Ideologi fasisme. Fasisme merupakan sebuah ideologi yang berusaha untuk menghidupkan kembali bidang sosial, ekonomi, dan budaya dari suatu negara dengan berlandaskan pada asas nasionalisme yang tinggi. Fasisme itu sendiri tidak setuju dengan kemapanan yang anti perubahan atau konservatisme. Lalu, fasisme selalu muncul ketika negara sedang mengalami krisis, baik itu krisis masa lalu maupun krisis masa sekarang. Kita lanjut ke ciri khas fasisme. Yang pertama ada rasialisme. Jadi di sini pengikut ideologi fasisme tidak bebas berpikir terhadap ideologi fasisme itu sendiri. Lalu yang kedua ada diktator atau yang bisa diartikan jika ajaran fasisme itu bersifat dogmatis. Kritik dianggap sebagai suatu kejahatan. Lalu perlawanan terhadap ajaran dan kekuasaan pemerintahan dimusnahkan dengan cara kekerasan. Jadi pengikut ideologi fasisme itu tidak boleh mengeluarkan kritik ataupun suatu pikirannya terhadap pemerintah. Lalu ada imperialisme yaitu penguasaan atas bangsa lain atas dasar ideologi. Jadi mereka melakukan penguasaan atas bangsa lain karena itu atas dasar ideologi mereka yaitu fasisme. Lalu ada pun semboyan fasisme yaitu crediere, obediere, dan combatere, yaitu yakinlah, tunduklah, dan berjuanglah. Lalu kita masuk ke ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme berasal dari kata socius yang berarti masyarakat. Sosialisme merupakan paham yang dibentuk dengan tujuan atau maksud untuk memakmurkan masyarakat yang kolektif dan produktif dengan membatasi milik perseorangan. Definisi sosialisme. Sosialisme adalah ideologi yang mengutamakan kepentingan bersama dalam persamaan serta kesamaan dalam menjalani kehidupan demi terwujudnya kerukunan dan kemakmuran rakyat. Tokoh penting dalam sosialisme: Gerhard Bronhal, Teuku Mairudi, Sultan Syahrir, dan Anwar. Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi harus diserahkan pada negara kebangsaan. Nasionalisme, perasaan yang mendalam dalam suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasaan resmi di daerahnya, selalu ada di sepanjang sejarah dan kekuatan yang berbeda-beda. Arti nasionalisme. 1. Sebagai suatu proses sejarah aktual, proses sejarah pembentukan nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan suku dan imperium kelembagaan negara nasional modern. 2. Sebagai suatu teori, prinsip dan implikasi ideal dalam proses sejarah aktual. 3. Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan politik seperti kegiatan partai politik tertentu, penggabungan partai historis, dan suatu tindakan politik. 4. Sebagai suatu sentimen yang menunjukkan keadilan pikiran di antara nasionalitas.